Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-13 season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-13 season kedua dibuka dengan menampilkan Tyler yang sedang menunggu Caroline untuk berbicara bersama Caroline. Caroline yang mengira bahwa Tyler ingin membahas terkait ciuman mereka kemudian meminta agar Tyler segera menghapuskan perasaannya terhadap dirinya. Sebab di hati Caroline ia masih sangat mencintai Matt. Tyler mengerti akan hal tersebut, namun bukan itu tujuan kedatangannya. Ia datang untuk meminta kejujuran Caroline terkait tewasnya Mason yang telah dibunuh oleh Damon dan juga terkait identitas Damon dan Steven yang adalah seorang vampir. Caroline terdiam tak tahu harus mengatakan apa. Tyler terus memaksa Caroline untuk menjawab dengan jujur terkait dirinya yang mengetahui kematian Mason. Dengan terpaksa Caroline pun mengangguk. Ia ingin menjelaskan semuanya. Namun saat itu Taylor langsung memojokkan Caroline sembari mengungkapkan kekecewaannya sebab ia telah begitu sangat percaya pada Caroline. I'm sorry, Tyler. I'm sorry. I trusted you. Caroline terus meminta maaf, namun Taylor yang merasa dihianati sudah terlanjur kecewa. Ia pun memilih pergi meninggalkan Caroline. Scene berpindah pada Damon yang baru saja selesai mandi. Ia kemudian mendengar berita tentang tewasnya beberapa remaja yang sedang berkemah dan juga hilangnya seorang wanita bernama Jessica Koenig. Dalam tampilan yang diberitakan terpampang foto wanita yang ternyata dia adalah korban dari Damon. Sementara di kediaman Elena, John pun juga mendengar berita yang serupa, ditambah dengan pernyataan Carol Lockwood terkait jalannya investigasi para korban tersebut. Elena kemudian mendatanginya sembari meminta penjelasan terkait kembalinya John ke Mystic Falls. John hanya menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk memastikan Elena agar tetap aman. Selebihnya, ia akan memberitahu Elena ketika Elena telah percaya sepenuhnya pada dirinya. Di saat bersamaan, Jenna dan Alaric pun tiba. Keduanya jelas terkejut dengan kehadiran John. Ditambah lagi, jelas bahwa Jenna tak dapat menerima kehadiran John yang begitu tiba-tiba. Alaric yang tahu diri dan tak ingin ikut campur memilih untuk pergi. John lalu memberitahu bahwa ia akan tinggal beberapa saat di tempat itu. Jenna tentu sangat keberatan. Ia meminta John untuk pergi sebab ia adalah wali dari Elena dan berhak untuk menyuruh John untuk segera pergi. Namun John kemudian memberitahu bahwa Jenna tidak berhak untuk mengusir dirinya karena dia adalah ayah kandung dari Elena. Mendengar itu, Jenna begitu sangat terkejut. Sementara Elena yang tahu dirinya salah meminta maaf karena ia tak pernah memberitahukan hal tersebut pada Jenna. Beralih di kediaman Salvatore, Damon jelas mempertanyakan langkah Steven yang mengajak John kembali ke Mystic Falls sementara John pernah hampir membakar Damon hidup-hidup. Steven tentu punya alasan tersendiri. John tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan Elena agar tidak tewas dalam persembahan tersebut. Apalagi Steven ragu bahwa monsun tersebut telah hancur karena tahu Luca dan ayahnya bersekutu bersama Elijah. Meski begitu, Damon jelas masih meragukan langkah Steven. Namun Steven meyakinkan Damon bahwa John mengetahui cara untuk menyelamatkan Elena. Meski saat ini John masih belum memberitahukannya. Damon merasa tak perlu lagi mendapat Steven sebab saat ini ia pun masih memiliki masalah pada dirinya sendiri. Steven lalu mengucapkan dukanya atas kematian Ross sebab Steven tahu Damon begitu peduli pada Ross meski baru saja mengenal Ross. Damon masih berkelit bahwa ia sama sekali tak bersedih pada kematian Ross. Meski begitu, ia tak dapat memungkiri bahwa ia peduli dan kehadiran Ross sedikit membuat dirinya berubah untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, dia pun mengancam Steven agar berhati-hati sebab bisa saja ia akan menjadi pahlawan untuk Elena dan kemudian mengambil Elena dari tangan Steven. Usai mengucapkan itu, Damon pun pergi. Sementara Steven dikejutkan dengan pesan teks dari Caroline yang tengah membutuhkan pertolongannya. Ia langsung menuju rumah Caroline. Tanpa basa-basi, Caroline lalu memberitahu Steven bahwa Taylor telah mengetahui semua identitas vampir dan juga tentang pembunuhan Mason yang dilakukan oleh Damon. Tak butuh waktu lama untuk Steven memastikan bahwa itu karena ulah dari Jules. Caroline lalu meminta agar Steven tak memberitahukan hal tersebut pada Damon. Steven tentu tak akan melakukannya sebab jika Damon tahu masalah tersebut, maka Damon akan langsung bertindak dan mungkin akan membunuh Taylor terlebih dahulu. Meski Steven sadar bahwa Taylor pantas untuk melakukan balas dendam karena merasa dihianati, namun Steven tak ingin jika sampai Taylor melakukan hal tersebut karena hal itu bisa saja membuat Taylor tewas. Caroline yang tak ingin hal tersebut terjadi meminta Steven untuk berbicara dan memahamkan kepada Taylor sebelum Taylor bertindak bodoh.
Scene kemudian berpindah pada Taylor yang menyambut kedatangan Jules. Ia memperjelas kebenaran kata-katanya pada Taylor tentang Caroline yang mengetahui tentang pembunuhan Mason. Meski begitu, Taylor masih belum memahami keinginan Jules pada dirinya. Jules menjelaskan bahwa ia hanya ingin Taylor mengerti bahwa manusia serigala dan vampir tidak akan pernah bisa menjadi teman. Bahkan sejarah panjang kedua makhluk tersebut tak pernah lepas dari permusuhan, dan itu sudah menjadi kehendak alam. Taylor merasa perkataan Jules terdengar sangat bodoh bagi dirinya. Jules tak menanggapi perkataan Taylor tersebut, bahkan ia meminta Taylor untuk segera pergi bersama dirinya meninggalkan Mystic Falls. Hal itu tentu tak mungkin dapat Taylor lakukan. Kehidupannya berada di Mystic Falls. Terlebih lagi, ia tak mungkin meninggalkan ibunya begitu saja. Ditambah lagi, ia bahkan sama sekali tak mengenal Jules. Jules tak menyerah. Ia menekankan pada Taylor bahwa Mystic Falls adalah kehidupan lama Taylor. Sekarang ia harus memulai kehidupan baru untuk memahami dirinya yang telah memicu kutukan manusia serigala yang memang hidup dengan mengedepankan loyalitas terhadap kaumnya sendiri. Bagi Jules, membantu Taylor adalah sebuah kehormatan bagi dirinya. Untuk itu, ia memohon agar Taylor mau menerima bantuan dari dirinya. Scene berpindah pada Elena yang menyambut kedatangan Damon. Damon menanyakan keberadaan John. Elena yang tak tahu keberadaan John lalu mengeluhkan tentang sikap John yang begitu gegabah memberitahu Jenna tentang identitasnya sebagai ayah Elena. Dan hal itu membuat Elena kesal sebab Jenna marah pada dirinya karena tak diberitahu informasi penting tersebut. Kehadiran John tentu membuat Elena risih. Meski Steven percaya John dapat membantu dirinya, namun Elena sama sekali tak mempercayai hal tersebut. Begitupun dengan Damon. Meski begitu, Damon tetap harus menemui John dan berbicara dengannya. Keduanya pun pergi untuk mencari John. Kembali pada Tyler, usai berbicara dengan Jules, ia kemudian mendatangi meja tempat ia menyimpan laptopnya. Ketika baru saja ingin kembali menonton video Mason, Tyler menyadari kehadiran Steven. Hal itu membuat ia bergegas untuk pergi, namun Steven telah lebih dulu menghalanginya. Steven meyakinkan Taylor untuk berbicara bersamanya dan meminta Taylor untuk tidak takut pada dirinya. Tatkala Taylor mendengar suara ibunya, ia berpikir itu adalah kesempatan untuk pergi, namun Steven segera memojokkan Taylor ke dinding untuk membuatnya diam. Setelah Carol pergi dan Taylor sedikit tenang, Steven lalu melepaskan Taylor. Setelah lepas, Taylor lalu menanyakan tentang kematian Mason. Mendengar itu, Steven tak langsung menjawab. Ia hanya berucap bahwa ada begitu banyak hal yang mereka harus bicarakan dan tentu semua akan Steven ceritakan. Scene kemudian berpindah pada Jules yang terlihat mendatangi sebuah mobil van. Ia terdengar memanggil seseorang bernama Brady yang ternyata adalah kekasihnya. Ia juga adalah manusia serigala yang datang untuk membantu Jules untuk balas dendam terkait tewasnya Mason. Di sebuah tempat untuk mengenang orang-orang yang telah tewas, Carol terlihat bersama John. John lalu menanyakan tentang keadaan Dewan Rahasia dan kemudian menanyakan apa yang sedang Dewan Rahasia lakukan. Carol lalu menjelaskan agar John berbicara bersama Damon sebab saat ini Damonlah yang telah memimpin Dewan. Mendengar itu, John hanya terdiam. Setelah Carol pergi, Jeremy mendatanginya. Karena mengira kembalinya John ke Mystic Falls hanya untuk meminta cincin supernatural yang pernah John berikan padanya, Jeremy pun berniat untuk mengembalikannya. Namun John tentu menolak menerima kembali cincin tersebut sebab ia juga pantang mengambil kembali sesuatu yang telah ia berikan. Meski begitu, Jeremy nampak tak senang dengan kembalinya John di Mystic Falls. John kemudian pergi. Setelah kepergian John, Jeremy melihat Bunny nampak didatangi oleh Dr. Jonas Martin. Melihat kehadiran Dr. Martin, Bunny pun mengutarakan kekesalannya karena ia merasa tertipu oleh Luka dan Dr. Martin. Ternyata Bunny telah mengetahui bahwa Luka telah menipu dirinya dengan menukar moonstone yang asli. Dr. Martin mencoba mengklarifikasi dan mengira Bunny tengah berada dalam kebingungan. Namun fakta bahwa Dr. Martin dan Luka bekerja sama bersama Elijah adalah bukti bahwa Dr. Martin dan Luka tak layak untuk ia jadikan sekutu. Dr. Martin terus meyakinkan Bunny dengan mengingatkan tentang loyalitas sebagai penyihir yang harus saling menjaga. Namun Bunny kembali mempertegas ketidakpercayaannya pada Dr. Martin maupun Luka. Beberapa saat kemudian pembicaraan mereka terhenti karena kehadiran Jeremy yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Bersama Jeremy, Bunny pun meninggalkan Dr. Martin. Beralih di Mystic Grill, nampak Jenna yang mencurahkan kekesalannya pada Alaric terkait semua rahasia yang Elena sembunyikan dari dirinya. Ia tak percaya bagaimana bisa Elena menyembunyikan rahasia tersebut pada dirinya sementara ia adalah walinya. Alaric hanya menyimak. Tanpa mereka duga, John ternyata mendatangi mereka sembari meminta izin untuk bergabung. Namun sudah pasti Jenna tak menginginkan hal tersebut. Tak berapa lama John melihat kehadiran Damon dan Elena. Sebelum menemui John, Elena lalu menekankan agar Damon tak berbuat macam-macam. Damon pun berjanji bahwa ia hanya akan berbicara baik-baik saja pada John.
Kembali pada Steven dan Taylor. Taylor menyimak semua perkataan Steven terkait Caroline dan juga dirinya yang adalah vampir, yang mana mereka adalah teman-teman dari Taylor. Terlebih lagi, Caroline terlalu banyak membantu Taylor. Steven meyakinkan Taylor bahwa semua kisah lama tentang permusuhan bangsa vampir dan manusia serigala tidak harus terjadi pada mereka. Taylor nampak mengangguk, namun tepat pada saat itu handphone Taylor berdering. Tanpa diduga oleh Steven, Taylor mengangkat panggilan tersebut sembari berteriak untuk minta tolong. Dan ternyata yang menelponnya adalah Jules, yang kemudian Jules curiga pada apa yang sedang terjadi pada Taylor. Steven nampak sangat marah sebab Taylor sama sekali tak mau mendengar dirinya. Kembali pada Damon dan John. Damon yang jelas masih menyimpan dendam pada John karena pernah hampir membakarnya hidup-hidup, mencoba untuk mengancam membunuh John. Apalagi John sudah tak memiliki cincin supernaturalnya. Kedua orang ini nampak sama-sama ragu pada masing-masing dari mereka. Damon ragu John dapat dijadikan sekutu untuk menyingkirkan Klaus, sementara John ragu pada Damon sebab para The Originals juga mampu manipulasi pikiran para vampir. Damon kemudian memberitahu bahwa ia dan Steven sekarang telah mengkonsumsi Vervain. Meski sedikit mengejutkan bagi John, namun ia menganggap bahwa itu adalah langkah yang sangat tepat. Karena Damon masih belum bisa diajak berbicara dengan baik, John pun memilih untuk menunggu Damon mampu mengendalikan dirinya terlebih dahulu. Di saat itulah ia akan berbicara pada Damon terkait rencana mereka untuk menyingkirkan Klaus. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang terlihat didatangi oleh Matt. Keduanya yang memang jarang bertemu lalu saling berjanji akan bertemu setelah Matt selesai bekerja. Matt lalu pergi. Caroline melanjutkan langkahnya. Ketika ia hendak memasuki mobil, Jules terlihat mendatanginya. Jules menanyakan keberadaan Tyler, namun Caroline berbohong bahwa ia sama sekali tak pernah bertemu dengan Tyler. Karena kebohongannya diketahui oleh Jules, Caroline yang tahu Jules adalah manusia serigala berniat untuk menyerangnya. Namun ternyata Jules telah sigap. Ia menyemprotkan Vervain ke wajah Caroline. Hal itu membuat Caroline berteriak kesakitan. Tatkala efek Vervain telah hilang, Caroline kembali ingin menyerang Jules. Namun pada saat itu, Brady yang telah menggantikan posisi Jules lalu menembakkan pistol yang berisi peluru kayu ke kepala Caroline. Baru saat kemudian Caroline terbangun di dalam sebuah sel kecil. Caroline yang menderita karena tembakan yang tepat di kepalanya berusaha untuk mengeluarkan peluru tersebut. Dan setelah itu ia mencoba meraih tuas untuk membuka pintu sel tersebut. Namun tangannya tak sampai meraih tuas untuk membuka sel tersebut. Caroline kemudian dikejutkan dengan kehadiran Brady di tempat itu. Brady nampak sangat menikmati menyiksa Caroline. Ia pun kembali menembak Caroline dengan peluru kayunya. Kembali pada Steven dan Tyler. Steven masih terus berusaha meyakinkan Tyler untuk tidak menganggap dirinya dan vampir lainnya adalah musuh dari Tyler. Dalam kondisi tertekan, Tyler berharap agar Steven segera pergi. Namun tiba-tiba saja handphone Steven berdering. Yang menghubunginya adalah Caroline. Ketika Steven mengangkatnya, Steven tersadar bahwa yang menghubunginya adalah Jules. Hal itu juga menarik perhatian Tyler. Steven lalu menanyakan keberadaan Caroline. Jules lalu meminta Brady untuk menembak Caroline agar Steven percaya bahwa Caroline bersama dirinya. Jules lalu meminta agar Steven segera membawa Taylor pada dirinya jika tak ingin Caroline tewas. Taylor yang mendengar itu juga nampak sangat khawatir. Scene beralih di Mystic Grill. Nampak Damon yang didatangi oleh Jenna yang mencoba mengenalkan wanita pada Damon. Wanita itu bernama Andy yang dikenal Damon sebagai wanita pembawa berita. Meski begitu, Damon nampak tak tertarik. Ia pun pergi meninggalkan Andy. Elena nampak sangat kecewa sebab Damon telah mengacuhkan seorang wanita. Damon pun menjelaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk dirinya dekat dengan seorang wanita. Itu juga demi kebaikan para wanita. Elena lalu mendapatkan telepon dari Steven. Jelas itu adalah kabar tentang Caroline. Damon yang baru tahu tentang Taylor yang telah mengetahui identitas vampir kemudian berniat untuk membunuh Taylor. Itu harus ia lakukan karena Taylor adalah manusia serigala. Namun Elena kembali meminta agar Damon tak melakukan hal tersebut. Elena meminta Damon untuk fokus menyelamatkan Caroline dan tidak melukai Taylor sebab Taylor adalah temannya. Damon nampak kesal karena Elena selalu memintanya untuk berbuat baik. Namun Elena tak menyerah. Ia berharap Damon mau melakukan apa yang ia minta. John kemudian muncul karena harus pergi membantu Steven. Damon lalu meminta agar John menghalangi Elena mengikuti dirinya. Kembali pada Caroline yang terus mendapatkan siksaan dari Brady. Jika setiap kali ia bertanya dan Caroline tidak menjawab, maka ia akan menyemprotkan Vervain ke wajah Caroline. Jika masih tak berhasil, ia kembali dengan alat lain yang juga masih menggunakan Vervain. Hal itu sungguh sangat menyiksa bagi Caroline. Beberapa saat kemudian, Brady terlihat mendatangi Jules yang sedang menunggu kedatangan Steven dan Tyler. Pada Brady, Jules meminta agar Brady tak gegabah sebab ia hanya menginginkan Tyler. Namun Brady tak setuju. Ia harus melakukan itu karena Caroline adalah seorang vampir. Baginya
ketika vampir menyakiti manusia serigala, maka begitu pun sebaliknya yang harus ia lakukan. Itulah loyalitas yang harus dimiliki oleh semua kawanan manusia serigala. Kembali pada Elena yang berusaha untuk keluar dari Mystic Grill, namun John terus menghalangi dirinya. Karena merasa dirinya telah aman, Elena berniat untuk menerobos John. Namun John masih tak membiarkan Elena untuk pergi. Mereka kemudian berdebat. John yang tahu Elena telah bersepakat pada Elijah mengingatkan Elena bahwa Elijah pasti akan mengkhianati Elena. Untuk itu tak seharusnya Elena menaruh kepercayaannya pada Elijah. Elena lalu membalas bahwa ia juga tak mungkin menaruh kepercayaannya pada John. Apalagi ia tahu John pernah hampir membunuh Steven dan Damon. Meski mereka saling berselisih dan John merasa banyak melakukan kesalahan, itu tidak merubah fakta bahwa ia dan Elena adalah keluarga. Elena tentu tak ingin John mengucapkan kata tersebut. Meski fakta ia adalah anak kandung dari John, namun dengan tegas Elena mengucapkan di hadapan wajah John bahwa ia tak akan pernah menjadi anak dari John. Setelah mengucapkan itu, Elena pun pergi. Kembali pada Jules yang masih menunggu kedatangan Steven dan Taylor. Baru saat kemudian keduanya pun muncul. Steven pun meminta agar Jules segera melepaskan Caroline dan ia pun juga akan melepaskan Taylor. Jules berpikir sebaliknya, di mana ia meminta Steven untuk terlebih dahulu melepaskan Taylor. Steven yang ingin negosiasi ini berjalan dengan baik tentu tak ingin membuat keadaan semakin kacau. Steven menyarankan agar Jules segera meninggalkan kota karena keberadaan Jules tentu akan berdampak buruk bagi kota. Jules bersikuku agar Steven segera melepaskan Taylor sebab ia tak akan meninggalkan kota tanpa mendapatkan Taylor. Hal itu membuat Steven menyerahkan semua keputusan itu pada Taylor sebab Taylor berhak untuk memutuskannya. Tentunya setelah Jules melepaskan Caroline. Tepat pada saat itu Damon pun muncul. Tetap dengan gayanya yang arogan menganggap lawan mudah untuk dikalahkan, Damon dengan tegas meminta Jules segera melepaskan Caroline tanpa perlawanan. Karena negosiasi berjalan alot, semakin lama suasana semakin memanas. Damon mengingatkan Jules bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawannya karena bukan di malam bulan purnama. Hal itu terdengar seperti sebuah tantangan bagi Jules. Jules kemudian memanggil kawanannya. Tak lama berselang, para manusia serigala pun muncul dari berbagai arah. Ada yang membawa pasak kayu dan ada juga yang membawa penyembur api. Hal itu membuat Jules merasa berada di atas angin. Sekali lagi ia meminta agar Damon dan Steven segera menyerahkan Taylor. Hal itu membuat Damon berpikir ulang. Ia lalu menyuruh Taylor untuk segera pergi. Brady yang juga ada di tempat itu memastikan bahwa Damon adalah pembunuh dari Mason. Untuk itu ia memastikan kepada kawanannya untuk membuat Damon mati dalam keadaan menderita. Meski tahu jika ia kalah jumlah, namun Damon sama sekali tak gentar. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Damon memulai serangan. Ia ingin segera menyerang Jules, namun Jules mampu menghindar. Kawanan manusia serigala mulai melancarkan aksinya. Semburan api mulai terlihat. Steven menjatuhkan beberapa dari mereka, sementara Damon juga tak ingin kalah. Beberapa orang ia bunuh dengan melepaskan jantungnya. Taylor yang memang tak terlibat dengan perkelahian itu memilih untuk mendatangi Caroline. Melihat kehadiran Taylor, Caroline memohon agar Taylor membantunya. Awalnya Taylor nampak ragu, namun ia memilih untuk melepaskan Caroline. Perkelahian semakin sengit. Ketika Damon hendak membunuh Brady, tiba-tiba saja Jules menembaknya dengan peluru kayu. Itu membuat Damon tumbang. Caroline yang juga telah lepas justru kembali ditangkap oleh Jules yang langsung menodongkan pistolnya pada Caroline. Taylor hanya memandang hal tersebut tanpa berniat membantu Caroline. Ketika Brady hampir saja menancapkan pasak kayu pada jantung Damon, tiba-tiba saja Brady dan kawanan manusia serigala berteriak karena kesakitan. Mereka nampak memegangi kepala masing-masing. Hal itu tentu membuat Damon, Steven, dan Caroline terheran-heran. Tak berapa lama muncullah Dr. Martin. Ialah yang telah melumpuhkan kawanan manusia serigala. Pada Damon, Steven, dan Caroline, ia berucap bahwa hal itu ia lakukan untuk memastikan Elijah menepati janjinya pada Elena untuk membuat teman-teman dan orang yang ia cintai selalu berada dalam keadaan aman. Untuk itu, ia meminta agar Damon, Steven, dan Caroline untuk segera pergi. Dan pada Taylor, ia berpesan jika kawanan manusia serigala telah bangun agar menyuruh mereka segera pergi meninggalkan Mystic Falls. Baru saat setelah kejadian, Steven nampak mengantar Caroline pulang. Pada Caroline, ia menawarkan dirinya untuk menemani Caroline. Ia tahu betapa sakit hatinya Caroline mendapati Taylor yang adalah temannya sama sekali tak berniat membantu dirinya. Namun Caroline merasa ia baik-baik saja dan saat ini ia sangat butuh untuk sendiri. Scene beralih pada Damon yang terlihat didatangi oleh John. John mendatangi Damon untuk kembali melanjutkan obrolan mereka yang sempat tertunda. John yang tahu Damon dan Steven akan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Elena, datang untuk membawakan Damon sebuah senjata yang dapat membunuh
membunuh Klaus dan para The Originals. Senjata itu adalah sebuah belati dan sebotol abu yang ternyata berasal dari pohon oak putih yang telah musnah. Kayu oak putih ternyata adalah kayu yang dapat membunuh The Originals. John lalu menjelaskan cara yang harus Damon lakukan, di mana Damon harus mencelupkan belati itu pada abu oak putih sebelum menusukkannya pada Elijah. John mendapatkan senjata itu dari Sobel yang memang banyak memiliki informasi terkait The Originals. Sebelum pergi, John lalu menegaskan satu hal, jika masalah berkaitan dengan Elena, maka ia dan Damon akan berada dalam pihak yang sama. Kembali pada Caroline yang nampak membersihkan serpian-serpian kayu yang menancap di tubuhnya. Tak lama berselang, Matt menelponnya. Matt ternyata sedang menunggu kedatangan Caroline sebab di awal mereka telah berjanji untuk bertemu. Namun karena insiden penculikan dirinya, Caroline pun tak bisa menemui Matt. Untuk itu ia berbohong bahwa sesuatu sedang terjadi pada Bunny. Saat ini ia sedang bersama Bunny dan tak bisa meninggalkan Bunny. Matt yang mendengar itu nampak sangat kecewa sebab tepat pada saat itu ia juga sedang melihat Bunny yang sedang asik bersama Jeremy di Mystic Grill. Meski tahu Caroline sedang berbohong, ia nampak bersikap biasa dan menerima kebohongan Caroline tersebut. Beberapa saat berselang, Taylor terlihat mendatangi Caroline. Ia datang untuk menanyakan keadaan Caroline dan untuk meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Namun Caroline tentu tak menerima hal tersebut. Ia begitu marah walau Taylor berusaha menjelaskan keputusannya yang tak tahu harus melakukan apa-apa. Dan apapun yang diucapkan oleh Taylor, Caroline sudah tak peduli lagi. Dan kini ia tak lagi menganggap Taylor sebagai seorang teman. I'm sorry. No, it's too late. Because we're not friends anymore. And what happened to me tonight, that will never happen again. So you take that back to your little werewolf pack and you get the hell out of my house. Scene kemudian beralih pada Elena yang kembali didatangi oleh John. Ia datang untuk meminta maaf atas kejadian yang terjadi di antara mereka berdua. Elena paham kedatangan John adalah untuk membantu dirinya, namun Elena sama sekali tak menerima kehadiran John. John lalu menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk berdebat dengan Elena. Kedatangannya adalah untuk memberikan sebuah gelang pada Elena. Gelang tersebut adalah milik ibu Elena. Setelah itu John kemudian memastikan bahwa dirinya sama sekali tak berharap Elena mau menganggap dirinya sebagai seorang ayah. Karena menurut John, ayah dan ibu Elena adalah Grayson dan Miranda, sebab kedua orang inilah yang telah merawat Elena sejak kecil. Meski begitu, John meyakinkan Elena bahwa satu-satunya alasan ia tetap bertahan hanya untuk memastikan keselamatan Elena. Usai mengucapkan itu, John pun pergi meninggalkan Elena yang bersedih atas semua pengungkapan John tentang kedua orang tuanya. Tentu tangisan Elena adalah tangisan untuk kedua orang tuanya tersebut. Steven yang juga ternyata ada di tempat itu terdengar menyapa Elena. Itu membuat Elena segera mendatangi Steven dan kembali menumpahkan tangisannya pada Steven, kali ini tanpa sebuah ciuman. Elena lalu menanyakan keadaan Caroline yang telah sama-sama kita ketahui. Caroline telah pulang dan dalam keadaan baik-baik saja. Scene kemudian berpindah pada Brady dan Jules. Taylor nampak mendatangi mereka sembari berduka atas kematian kawanan serigala lainnya. Kedatangannya juga untuk meminta penjelasan mengenai masalah yang sedang terjadi. Brady lalu menjelaskan bahwa masalah ini sebelumnya tak pernah terjadi. Itu hanya terjadi karena mereka berada di lingkungan para vampir. Untuk itulah Brady kesal karena Mason terbunuh akibat ulah vampir. Meski ia tahu bahwa Mason kembali ke Mystic Falls karena kematian kakaknya, namun ia heran apa yang membuat Mason tak segera pergi meninggalkan Mystic Falls. Taylor yang mendengar itu menjelaskan bahwa Mason tinggal karena ia mencari batu Moonstone. Mendengar itu Brady nampak sangat terkejut. Jelas Brady pun tahu kisah tentang Moonstone tersebut. Ia pun menanyakan keberadaan batu tersebut pada Taylor, namun Taylor masih bersikap hati-hati. Ia tak dapat memberitahukannya pada Brady. Tentu ia pun ingin tahu mengapa batu itu begitu sangat penting. Scene beralih pada Steven yang kembali mendatangi Caroline. Ketika Caroline membuka pintu, ia begitu sangat terkejut. Ternyata Steven datang membawa Elena dan Bunny untuk menemani dirinya. Melihat itu, Caroline begitu sangat bahagia. Ketiganya pun berpelukan dengan sangat erat. Setelah itu, scene kemudian beralih pada Damon yang terlihat sedang berendam bersama Andy. Jelas Damon tak bisa menampik dan menghindar dari pesona wanita cantik. Dari percakapan mereka, Damon nampak mencurahkan perasaannya pada Andy, di mana ia begitu sangat terluka karena rasa cintanya pada Elena. Ia tahu ia sangat mencintai Elena, namun dalam hati terdalamnya ia pun merasa tak pantas mendapatkan Elena sebab ia adalah orang yang jahat dan seorang pembunuh. Mendengar itu Andy begitu terkejut dan mulai merasa takut pada Damon. Menyadari ketakutan Andy, Damon segera memanipulasi pikiran Andy untuk tidak takut pada dirinya. Tak lama berselang mereka pun bercumbu. Lebih daripada itu, Damon pun juga menyantap darah dari Andy.
Scene kemudian berpindah pada Catherine yang menyadari kehadiran seseorang. Ia pun menuju pintu makam dan ternyata John lah yang sedang mendatangi Catherine. Menyadari Catherine tak begitu suka melihat dirinya, John lalu segera menjelaskan niat kedatangannya, di mana ia sedang melakukan apa yang Isobel perintahkan. Dari percakapan mereka ternyata Catherine sengaja menyuruh Stephen mencari Isobel sebab ia tahu Isobel pasti akan membantu dirinya. Dan nampaknya mereka bertiga pun sedang merencanakan sesuatu. John pun juga sedang mengusahakan agar Catherine segera bisa keluar dari dalam makam tersebut. Dan episode ke-13 season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.